bener, lu pasti nyangkut di pintu tolnya. Sekarang harganya melonjak tinggi semenjak ada pemberitaan bahwa ada JOR 2. Itulah kurs banget bener-bener. Ayo rolling. Halo guys, jadi sekarang gue mau jalan-jalan nyari properti, lebih tepatnya rumah. Dan ini bisa jadi pertimbangan banget buat kalian. Nanti suatu saat kalian mau beli rumah, kalian mesti banget tahu ini. Soalnya banyak orang salah ya, antara karena harganya murah, lokasinya terlihat bagus, terlihatnya bentuknya keren, padahal bukan itu doang yang perlu kita pertimbangin. Jadi buat tahu nih tipsnya untuk nyari rumah yang baik dan tepat buat kita, ikutin terus perjalanan ini ya. Jadi sekarang nih kita lagi menuju ke daerah Cimanggis, Cibubur. Jadi tadi kita keluar tol Cibubur. Kenapa gue ke Cibubur? Soalnya ini pertimbangan utama nih, itu lokasi. Sebenarnya kan kalau misalnya dipikir-pikir kan kita pengen pasti kan tinggal di Jakarta ya. Ya banyak lah pertimbangan. Ya jelas harga mahal. Kedua, Jakarta tuh juga udah terlalu padat ya, dan polusi banget kalau menurut gue. Jadi kayak buat tempat tinggal gue sih kurang oke. Kalau Jakarta itu pilihannya sebenarnya ada 3, ke arah barat, timur, selatan. Barat itu ke arah BSD, timur itu ke arah Bekasi, dan kalau selatan itu ke arah Bogor. Prefernya arah Bogor, yaitu Cimanggis Cibubur. Soalnya menurut gue dataran tinggi, terus dia masih asri ya, banyak pohon-pohon. Itu keuntungan pertama tuh, dataran tinggi. Jadi insya Allah itu bagus, nggak akan banjir. Terus yang kedua, udaranya lebih bersih. Terus ketiga, airnya juga bagus. Biasanya kalau dataran tinggi tuh dia bukan air buangan atau air sisaan. Jadi ini sekarang kita menuju ke ada klaster baru gitu. Isinya cuman 11 unit, luas tanahnya 100 meter persegi. Dan harganya lumayan murah ya, cuma sekitar dia start dari 500 juta. Bangunannya 45. Nah, kalau dilihat dari spesifikasi sih menarik ya. Harganya 500 itu menarik dan aksesnya bagus banget. Dari pintu tol hanya sekitar 2 kilo kayaknya. Nah, ini kita menuju ke sana, mau lihat langsung bangunan fisiknya kayak apa. Itu penting banget karena jangan sampai lu cuma lihat dari brosurnya, dari Instagramnya atau dari videonya. Apalagi rumah contoh ya. Rumah contoh tuh bener-bener dibagus-bagusin sama developer. Lo harus datang langsung buat ngecek keadaan. Jangan cuma lihat rumah contoh, lu lihat pas dibangunnya, lihat bangunan yang belum jadinya, kayak lihat fondasinya, lihat tulangnya, lihat aciannya, plesterannya. Itu sangat penting karena sebenarnya yang dijual yang itu, yang punya lo nanti yang itu, bukan yang rumah contoh. Itu mesti banget dicek. Oke, jadi ini sekarang kita udah sampai di tempat yang kita mau tuju. Ini yang tadi gue bilang ada 11 unit. Saat ini gue mau ngecek bangunannya yang lagi dibikin, yang belum jadi. Ya tujuannya biar tahu konstruksinya bagus apa enggak gitu. Nih, jadi ini sebenarnya kalau dari looks kelihatannya bagus ya, rapi. Cuman kalau lihat detailnya agak parah. Satu contoh, nih lihat loh. Jadi ini tuh tiap bangunan mestinya kalau antara pintu itu tuh mesti pakai tulang. Dia tuh mesti coran. Nah ini dia nggak, cuman hebel. Jadi ini yang bikin bahaya. Suatu saat ini kayak ada yang ngubrak pintu aja, jeder gitu. Nah ketika ada yang ngubrak pintu itu pasti retak. Soalnya kan pintu kan suatu hal yang sering dibuka, dorong, atau ntar ada yang nabrak atau nggak sengaja gimana, pasti kan banyak goyang. Itulah kenapa mestinya pilar pintu tuh mesti dikasih tulang. Nah ini nggak dikasih tulang, nah itu kurang bagus. Ini pertimbangan buat kalian, coba dicari tahu mereka pakai tulang nggak. Nah selanjutnya nih, ini kurang juga nih, lihat di atas. Itu di atas jadi ada tulang tuh yang segitiga ini. Lihat tuh, dia pertama pakai besi, kayak besi 8 deh atau besi 6 kecil. Mesin itu pakai besi 10 kalau buat konstruksi, buat struktur tuh harus besi 10. Terus kedua, corannya lihat tuh udah kayak apa ya, kayak nggak niat, kayak debu. Padahal tuh mesinnya tuh kokoh kayak beton gitu kan. Kebayangkan maksud gue, yang kotak gitu, keras. Soalnya itu tumpuan utama. Jadi hebel-hebel ini tuh cuma kayak dagingnya, tapi tulangnya itulah yang bikin itu tuh penting.
udah pertama dia kecil nggak ada tulang segitiganya. Jadi ini sangat berbahaya. Makanya buat kalian yang lagi beli rumah, hati-hati, jangan sampai kalian beli rumah, kalian lihat rumah contohnya terlihat bagus, kalian mesti lihat ke lokasi pas lagi pembangunannya, beneran nggak, tulangnya harus rapi apa enggak, tebel apa enggak, kuat apa enggak, pemasangan baja ringannya sesuai apa enggak. Nah ini juga nih perlu di note. Jadi setiap rumah itu pasti ada torennya. Toren itu tempat buat nyimpen air, persediaan air. Biasanya lokasi di atas. Dan untuk naruh toren itu butuh struktur yang kuat karena dia bakal ngisi berton-ton air. Contoh itu di atas. Ini kalau lu lihat, dagingnya ini suatu saat pasti jebol, pasti jatuh. Ini bahaya nih kayak gini. Pokoknya hal kayak gini perlu banget kalian cek. Jangan sampai kalian beli rumah ternyata kayak wah bagus, wah menguntungkan nih, luasnya gede, tapi kalian ujung-ujung nanti renov total lagi. Nah ini nih contoh kalau bangunan nggak ada tulangnya. Nih lihat sendiri, sesimpel dia nggak ada penyangga, nggak ada pagernya, nggak ada tulangnya. Jadi siapa yang mau nahan dia, mau nggak mau ya jatuh pasti gitu. Ya lu bayangin aja rumah lu tinggi, ini aja rendah bisa jatuh dengan gampang ya. Bayangin udah tinggi, nggak ada tulangnya, nggak ada yang ngiket, ya pasti. Kita mau menuju ke opsi selanjutnya. Jadi kalau opsi yang sekarang, coba masuk ke perumahan-perumahan tua, atau dulu perumahan BTN kali ya sebutannya gitu, atau rumah-rumah subsidi zaman dulu. Nah ini biasanya ada keuntungan nih kalau beli rumah-rumah kayak gini. Lingkungannya udah jadi karena udah ditinggalin sekitar 10 tahun lebih, udah ada sekolah, ada jajanan, ada pasar, itu semua udah lengkap. Rumah kayak gitu biasanya murah. Kita bisa cari rumah-rumah yang udah agak bobrok, tinggal direnov, atau mungkin cari rumah bobrok sekalian tawarin aja dengan harga tanah aja gitu. Ya karena keadaannya udah hancur banget ya mau nggak mau biasanya beli cuman sesuai harga tanahnya aja, bangunannya nggak dihitung. Kekurangannya biasanya yang tinggal di situ umurnya jauh. Jadi kayak misalnya buat pasangan muda nih, takutnya tetangganya nggak nyambung. Banyak biasanya orang pensiunan di situ. Di sebelah sini juga ada juga. Di sini nih. Banyak sih. Pegang sini Pak. Ini 85-an, 84, 85 lah ini itu dibangun. Baru dibangun. Ya. Jangan lupa perhatiin saluran airnya. Soalnya kalau sampai airnya nggak gerak, itu bisa jadi sumber penyakit. Kayak tempat nyamuk, jentik nyamuk kayak gitu. Tinggal dilihat itu miring apa enggak. Kalau miring kan udah jelas air bakal ngalir. Terus kalau enggak ada kotoran-kotoran enggak atau batu-batu. Nah ini kayak contohnya. Ini miring, kelihatan kok miringnya. Cuman sayangnya kurang di maintain aja. Mesti ini kayak dicor lagi biar lebih rata. Jadi nggak. Nah itu obstacle kayak gini nih. Bisa disingkirin tuh batu biar airnya langsung lancar, nggak ada sampah nyangkut kayak gitu. Nah ini nih kekurangannya kalau di perumahan tua. Jadi mereka pengen gedein ruangan di dalam, yang akhirnya ngorbanin jalan umum, dijadiin pagar, mereka dimajuin, ngambil hak orang. Nah itu soalnya ngeganggu orang mau lewat pas-pasan jadi nggak bisa lewat, atau malah bisa bikin orang nggak bisa keluar dari rumahnya. Nah kayak gini nih tuh temboknya yang itu kan udah jelas tuh, tapi dia nambahin tembok lagi, terus dibikin ke sana pagarnya, terus tanahnya yang situ ditutupin sama pot-pot. Kelihatan kan jelas banget tuh guys. Jadi ini tips buat kalian kalau misalnya pengen banget depan rumah kalian jadiin parkiran. Jangan cor got kalian, tapi bikin kayak bak kontrol kayak gini. Ini bisa pakai beton coran gitu, atau pakai rangka besi kayak las sendiri, itu bisa. Jadi kenapa harus begini? Suatu saat ini mampet, suatu saat ini kotor dalamnya, bisa dibuka, bisa dibersihin. Tapi kalau dicor, kalian mau bongkar, nggak mungkin kan? Bongkar terus dicor lagi. Nah, jadi tolong dipertimbangin kayak gitu. Jadi kalau kalian pilih rumah atau kawasan ada tamannya, itu tuh sudah nilai plus banget, bagus. Soalnya tempat buat nongkrong, ngobrol, main. Kebayangkan kan anak-anak kita bisa main bola, punya teman. Jadi teman anak-anak tuh pasti punya teman. Pada main HP nggak? Mainnya apa? Kalau main HP? Free Fire. Oh, tapi walaupun main HP tetap main bola gitu di luar tetap.
Lebih suka mana? Bola sih. Bola. Kenapa lebih suka main bola? Kenapa? Karena sehat. Sehat. Jawa banget. Sehat. Bagus. Penting kan. Jangan main TikTok ya. Ya. Mana mau? Nanti namanya. Oh yang itu. Nah, jadi itu tadi kira-kira tips dari gua buat kalian yang semoga bisa jadi pertimbangan kalian kalau nanti kalian mau cari rumah. Pertimbangannya antara dua itu ya, mau beli rumah baru di klaster atau mau beli rumah tua di perumahan lama kayak gitu. Gue kalau kalian mikirin budget itu lumayan jauh ya. Kayak rumah baru di klaster tadi tuh luas tanah 100 dengan luas bangunan sekitar 45 kayaknya. Itu dijual dengan harga start from 520. Tapi keadaan bangunannya kayak gitu. Kalau di rumah tua itu bisa dibilang harga tanah itu dari 250 sampai 350. Taruhlah kita bangun habis 100 juta ya. Berarti kan kita cuma ngeluarin budget sekitar 350 sampai 450. Ya jadi kalau menurut gue itu sangat penting ya. Bedanya kan lumayan jauh. Bisa ada 50 sampai 150 juta tuh. Dan ya makanya dari itu kalau itu selanjutnya udah terserah kalian ya pertimbangannya. Jadi mau misalnya yang lebih mahal tapi terlihatnya lebih aman, lebih bersih, atau mau lebih murah karena kalian misalnya siapa tahu kalian gak mau kenal sama tetangga, cuman pulang cuman buat tidur doang, ya nggak apa-apa kan, itu pilihan kalian gitu. Jadi ya udah mendingan beli rumah bobrok aja, kalian renov, jadi bagus buat kalian aja, tapi sekitarnya kurang bagus, itu terserah kalian ya, balik lagi. Jadi kurang lebih itu tips dari kita. Ikutin terus channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Oke, dah, semoga bermanfaat dah. Tadi kaku banget.